Sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Raya Laswi, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Komplotan begal sadis dengan modus pohon pisang ditangkap polisi. Menjelang perayaan Imlek, penjualan dekorasi Imlek di Kota Bandung meningkat. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Raya Laswi, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Insiden terjadi saat mobil sedang diperbaiki di sebuah bengkel las. Namun percikan api menyambar tangki bahan bakar hingga api berkobar hebat. Inilah rekaman video amatir saat si jago merah menghanguskan sebuah kendaraan roda 4 di kawasan Jalan Raya Laswi, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh badan kendaraan hingga ludes terbakar. Diduga kuat, kebakaran dipicu oleh percikan api dari luar alat las yang menyambar kebocoran pada tangki bahan bakar mobil. Khawatir api merambat ke bangunan rumah dan bengkel. Warga beramai-ramai mendorong kendaraan yang masih berkobar tersebut ke tengah jalan raya. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah Jalan Raya Laswi. Kemudian terjadi kebakaran akibat adanya kebocoran bensin atau bahan bakar yang pemilik kendaraan itu sendiri bertemu dengan percikan api yang dari tukang las. Pak Kasih, mungkin untuk selama pemadaman petugas berapa lama Pak Kasih? Durasi pemadaman kurang lebih 30 menit ya sejak kedatangan dari pos kita yang terdekat yaitu Bale Endah dilakukan oleh 4 personil Bale Endah. 1 unit armada pemadam dikerahkan guna memadamkan api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan total. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pergerakan tanah terjadi di Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. 5 rumah terdampak, 2 diantaranya terpaksa dikosongkan karena kondisi dinilai sangat membahayakan. Pergerakan tanah terjadi di sepanjang tebing sungai besar yang melintasi pemukiman warga. Kondisi tanah yang labil ditambah intensitas hujan tinggi mempercepat erosi tebing sungai secara perlahan namun pasti. Dampak terparah terlihat di area kebun warga yang ditanami pohon pisang dan tanaman buah. Sebagian pohon rubuh, tanah amblas, dan tebing menjorok ke arah aliran sungai. Sejumlah dinding dan lantai rumah warga terbelah dengan celah yang cukup panjang. Akibat kejadian ini, 5 rumah yang berada paling dekat dengan jurang sungai dinyatakan terdampak. 2 rumah diantaranya sudah ditinggalkan pemiliknya karena kondisi dinilai sangat beresiko. Ya, karena terkikisnya air kali atau air kali kecil lah, gitu istilahnya kan, jadi terbawa arus, jadi penggeseran, terus hujan deras, jadi akan menimbulkan pergeseran tanah gitu. Tanah di sini nggak labil gitu, istilah labil apa yang labil ya Pak? Ya labil gitu ya. Banyak retakan-retakan ini Pak. Ya retakan ini pernah sih, dulu juga pernah retak, yang itu yang belah sananya tuh retak. Ininya kan sekarang hujannya deras lagi ya retak lagi gitu. Pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Cirebon terus melakukan pemantauan di lokasi rawan.
Warga yang tinggal di sekitar tebing sungai dihimbau segera mengungsi jika hujan deras kembali terjadi atau retakan semakin melebar. Saudara, waspada modus baru kejahatan jalanan. Satreskrim Polres Garut meringkus komplotan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan batang pohon pisang untuk menjebak korban. Inilah 3 anggota komplotan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Ketiga pelaku masing-masing berinisial AT, DD, serta DS yang diketahui masih di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, komplotan ini menggunakan modus yang cukup unik namun berbahaya. Mereka sengaja melintangkan batang pohon pisang di tengah jalan untuk memaksa pengendara motor berhenti. Saat korban turun untuk menyingkirkan batang pohon tersebut, para pelaku tiba-tiba muncul dan langsung melakukan kekerasan fisik. Petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor hasil kejahatan, senjata modifikasi berupa gir motor yang dililit tali sabuk, serta batang pohon pisang sepanjang 120 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu sebelum mengincar korbannya. Pihak kepolisian kini tengah mendalami kemungkinan adanya TKP lain yang dilakukan oleh komplotan ini. Kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, yang mana korban berinisial AH melaporkan ke Polsek Cisurupan. Kemudian dengan serangkaian penyelidikan dan gabungan dari Polsek Cisurupan dan tim Sancang, akhirnya bisa mengamankan juga para pelaku yang diduga pelakunya 3 orang. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Hingga kini total ada 94 kantong jenazah yang telah diterima, ditambah 5 kantong jenazah baru. Sehingga keseluruhan sampai Selasa kemarin sebanyak 99 kantong jenazah. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan hingga saat ini telah mengidentifikasi 80 kantong jenazah dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Rekan-rekan sekalian, terakhir kita update di Puskesmas di Kecamatan Cisarua, kita telah mengupdate kurang lebih 90 kantong jenazah yang sudah kita terima, ya 94 kantong jenazah yang sudah kita terima, dan kemudian kita berada di sini dan kita telah menerima penambahan ya 5 kantong jenazah lagi, ya. Sehingga total yang kami terima di pos DVA ya Rumah Sakit Sartika Asi ini menjadi 99 kantong jenazah. Sementara itu berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, total laporan orang hilang akibat longsor Cisarua mencapai 104 orang. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Imlek, harga komoditas protein hewani di pasar tradisional Kota Bandung mulai naik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, akses utama warga di Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang terputus total usai diterjang longsor pada Senin siang. Kondisi jalan yang tergerus aliran Sungai Citarum ini hanya menyisakan jalan setapak yang berbahaya untuk dilalui.
Inilah kondisi jalan utama Desa Purwadana yang kini hilang tergerus longsor. Aspal yang biasanya ramai dilalui kendaraan, kini berubah menjadi tebing curam yang menyisakan jalan setapak sempit. Pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus ekstra hati-hati dan berjalan secara bergantian dengan penjagaan ketat warga sekitar. Kondisi tanah yang masih labil dan terus bergerak membuat area ini sangat beresiko terjadi longsor susulan. Longsor dipicu oleh derasnya aliran sungai Citarum yang menggerus pondasi jalan. Tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terlihat sejak sepekan pasca banjir surut. Hingga puncaknya, pada Senin siang, seluruh badan jalan amblas ke dasar sungai. Ini longsor itu sejak 1 minggu belakang. Nah, cuma yang lebih parah itu hari ini, hari Senin. Hari ini. Jadi yang lebih parah ini hari Senin. Apa penyebabnya, Pak? Ini penyebabnya dari aliran sungai Citarum sehingga kena abrasi karena ini kan belokan air dari Citarum juga. Dampak terputusnya jalan ini sangat dirasakan oleh sektor pendidikan. Puluhan siswa yang biasanya menggunakan kendaraan antarjemput kini terpaksa berjalan kaki melintasi titik longsor dengan pendampingan ketat dari para guru guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk sekolah akses jalan ya Pak, akses jalan itu untuk penjemputan dan pengantaran anak. Karena kan untuk beberapa orang tua yang pakai mobil terutama, jadinya tidak bisa lewat. Dan kondisi jalan kan dari sana ke sini jauh. Dan kalau putar balik di sini nggak bisa gitu, harus cari tempat yang luas. Ini akses jalan satu-satunya, Bu? Satu-satunya. Tak hanya pelajar, akses menuju kantor pemerintah desa dan aktivitas ekonomi, ribuan warga lainnya kini mati suri. Warga berharap pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan perbaikan darurat sebelum desa mereka benar-benar terisolasi total. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Menjelang bulan suci Ramadan dan perayaan Imlek, saudara, harga sejumlah komoditas protein hewani di pasar tradisional Kota Bandung mulai meroket. Di pasar sederhana, saudara, kenaikan terjadi pada telur, daging ayam, hingga daging sapi yang sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Di pasar sederhana Kota Bandung menunjukkan tren kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok. Komoditas telur ayam kini dijual seharga Rp32.000 per kilogram, naik signifikan dari harga sebelumnya Rp28.000. Pedagang menyebut kenaikan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Meski distribusi dari pemasok terpantau lancar, namun jumlah stok yang terbatas menjadi pemicu utama naiknya harga di tingkat pengecer. Komoditas daging sapi juga tak luput dari kenaikan. Harga yang sebelumnya berada di angka Rp130.000 kini menyentuh Rp140.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Dari harga normal Rp34.000, kini konsumen harus merogoh kocek Rp37.000 untuk 1 kilogram daging ayam. Iya, harusnya saya ngejual 150 kalau pengen ada untungnya. Karena dari harga karkasnya itu kenaikannya lebih agaknya tinggi. Seharusnya kalau harga 110 itu harus yang jual 150 baru tukang daging ada untungnya gitu. Kenapa sekarang belum dilakukan kenaikan harga ke pelanggan, Pak? Karena ya daya beli masyarakatnya malah menurun sekarang. Ngejual 150 juga kurang ada yang beli, ada yang enggak gitu. Warga berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar guna menstabilkan harga, agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat saat memasuki bulan Ramadan nanti. Mita Andri, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Meski Ramadan masih 2 pekan lagi, harga sejumlah komoditas sayur mayur di Pasar Kosambi tak kunjung stabil sejak momen Natal dan Tahun Baru. Kondisi anomali ini dikeluhkan para pedagang lantaran biaya produksi yang membengkak tak sebanding dengan daya beli masyarakat. Suasana di Pasar Kosambi, Kota Bandung hari ini masih diwarnai dengan tingginya harga berbagai jenis sayur mayur.
Kenaikan ini dinilai tidak wajar atau anomali karena biasanya harga baru akan merangkak naik pada H-3 jelang bulan Ramadan. Komoditas seperti cabai rawit merah, bawang merah hingga tomat dan selada mengalami kenaikan signifikan. Pedagang mengaku kondisi ini sudah terjadi sejak akhir tahun. Faktor gagal panen hingga dinamika pasokan disebut menjadi pemicu belum stabilnya harga di pasaran. Faktor pertama sih karena hujannya, karena cuaca. Biasanya kan beberapa hari kemarin kan hujannya 24 jam. Jadi si tanah itu terlalu lembek, mungkin terlalu banyak air, akhirnya kan terjadi pembusukan gitu. Sayurannya jelek. Faktor keduanya ya banyak yang pakai MBG gitu. Yang dari MBG itu langsung ke pasar induk kan. Nah, dari pasar induk dijual ke MBG, akhirnya buat pasokan buat ke pasar-pasar kecil atau buat konsumsi rumah tangga itu kan jadi menurun gitu. Akhirnya mereka naikin harga gitu, karena barangnya kurang. Dampak paling nyata dirasakan oleh para pengusaha kuliner kecil. Bagi mereka, kenaikan harga bahan baku berarti ancaman bagi keterlanjutan usaha. Mulai beranjak naik terus-terusan ya, terus nungguin turunnya kapan, kayaknya nggak turun-turun, menjelang puasa nanti pas naik lagi gitu kan. Jadi deg-degan pisan gitu kan, ini harga pasti gimana ya, ada yang beli enggak ya, apalagi sekarang kan ekonomi lagi gini ya, daya beli masyarakat lagi melemah. Kita benar-benar yang mensiasati harga supaya jualan kita laku gitu kan. Terus dengan harga pasar naik-naik terus, gimana mensiasatinya, aduh deg-degan pisan. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi harga. Mengingat tren kenaikan diprediksi akan kembali memuncak saat memasuki bulan suci Ramadan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivisasi. Pihak BPJS Kesehatan harus memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Kementerian Sosial, Agus Jabo Priyono, usai meninjau posko pengungsian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wamensos menegaskan, layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terlambat. Kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Khusus ya, ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah ya, kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah. Karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi. Ya, jadi saya sampaikan begitu. Saudara, menjelang perayaan Imlek, penjualan dekorasi Imlek di Kota Bandung meningkat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, nuansa merah dan emas mulai menyemarakan berbagai sudut kota Bandung menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Di kawasan Cibadak, Saudara, warga mulai memadati toko dekorasi untuk berburu pernak-pernik khas Sio Kuda Api. Penjualan pun dilaporkan meningkat tajam hingga 80% dibandingkan hari biasa. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, dekorasi bernuansa merah dan juga emas mulai diburu masyarakat untuk mempercantik rumah dan tempat usaha mereka. Hal ini pun berdampak pada peningkatan penjualan dekorasi Imlek.
Memasuki pekan kedua Februari, kawasan Pecinan Cibadak Kota Bandung seolah berubah menjadi lautan merah. Berbagai pernak-pernik mulai dari lampion, hiasan dinding, hingga pohon mehwa untuk gantungan angpau banyak diserbu warga. Semuanya disediakan guna menyambut antusiasme perayaan Imlek tahun ini. Lonjakan penjualan sudah terasa sejak 1 bulan terakhir, pihak toko mencatat kenaikan omset mencapai 80%. Dekorasi bertema keberuntungan dan sio tahun ini menjadi yang paling banyak dicari konsumen. Mungkin Hamin per 2 minggu ya sebelum hari H. Jadi dia udah mulai dekor-dekor kan biasanya. Jadi sebulan sebelum. Sudah mulai dicari, iya. Apa yang paling banyak dicari? Lampion. Betul, karena kebanyakan buat dekorasi di jalan gitu kan. Kalau kayak di kafe itu mah kayak buat di ornamen di luarnya. Bagi para pembeli, momen Imlek bukan sekedar tradisi, melainkan ajang untuk berkreasi mempercantik hunian. Banyak warga sengaja mengganti dekorasi lama dengan nuansa yang lebih segar agar semangat keberuntungan terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Biasa sih aku pas beli kayak stiker hook yang misalnya artinya kan lucky gitu ya, kayak untuk tempel-tempel biasanya itu di keler kue, di pintu juga. Terus nanti ada kita beli angpau, pokoknya emas, beli banget tuh angpau untuk ngasih-ngasih kan biasa ya pas Imleknya hari H. Dan yang pasti ada lampion. Cuman kalau misalnya udah punya biasanya nggak beli sih, biasanya beli itu aja, stiker sama angpau aja. Karena kalau angpau kan emang tiap tahun ganti ya, dan tahun ini tuh kuda api, itu aja sih. Tahun baru Imlek 2026 kali ini memasuki tahun sio kuda api. Dalam filosofi Tionghoa, kuda api dimaknai sebagai simbol semangat, kekuatan, dan energi baru. Warga berharap perayaan tahun ini membawa kemakmuran dan kesuksesan bagi semua. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, perajin lampion di Kota Bandung mulai kebanjiran pesanan. Tak tanggung-tanggung, permintaan naik drastis hingga 100% dibanding hari biasa. Warna merah menyala kini mendominasi sebuah bengkel kreatif di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Para perajin tampak sibuk menyelesaikan pesanan lampion berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga berukuran jumbo. Proses pembuatannya ternyata tidak mudah. Dibutuhkan ketelitian ekstra dan waktu yang cukup panjang, mulai dari membentuk rangka kawat, melapisi kain, hingga memasang ornamen khas secara simetris. Dalam sehari, satu perajin hanya mampu menyelesaikan 2 hingga 4 unit lampion besar. Untuk perayaan Imlek tahun ini, model lampion bulat klasik berwarna merah masih menjadi primadona yang paling banyak dicari konsumen. Lisha, salah seorang perajin lampion, mengungkapkan, pesanan tahun ini meningkat tajam hingga 100%. Selain untuk dekorasi rumah, lampion-lampion ini banyak dipesan oleh pengelola mal dan hotel di wilayah Bandung Raya hingga Jabodetabek. Peningkatan sih ya. Berapa persen Ibu? Sekitar 100%. 100%. Jadi kirimnya kemana aja Bu? Ada yang Bogor, Jakarta, juga di Bandung juga ada. Mareho juga. Sekarang di PT Apik, Devino ya, PT Devino, dan sekarang PT yang dekorasi itu. Untuk harga, satu buah lampion besar dibanderol mulai dari Rp400 hingga Rp500.000. Meningkatnya permintaan ini tak hanya menjadi berkah bagi perajin, tapi juga menunjukkan tradisi Imlek yang tetap hidup dan meriah di tengah masyarakat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Sementara itu, sentra kerajinan lilin di Kota Bandung mulai kebanjiran pesanan. Tingginya antusiasme konsumen, terutama untuk lilin berukuran besar, membuat para perajin kewalahan hingga terpaksa menolak sejumlah pesanan karena terbatasnya waktu pengerjaan. Kesibukan terlihat di salah satu sentra pengrajin lilin di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Para pegawai tampak berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan ratusan lilin berukuran besar yang dipesan pelanggan. Jelang Tahun Baru Imlek 2026, permintaan lilin mengalami peningkatan signifikan. Dalam sehari, satu pengrajin mampu memproduksi 2 hingga 4 unit lilin besar. Menurut Lisya, pemilik sentra lilin, meski tidak sepadat tahun lalu, namun lonjakan pesanan kali ini tetap membuatnya harus bekerja ekstra. Bahkan sejumlah pesanan terpaksa dibatalkan karena mepetnya waktu produksi dengan hari perayaan. Sejumlah pemesanan, ya masing-masing punya sebuah pemesanan, ya kira-kira kita misalnya udah pesan ada 100, mungkin ada stok bisa dikeluarin lagi. Kan nggak begitu dikeluarin, nggak ada nama, pasti ada namanya, dia harus nulis dulu nama siapa, alamatnya di mana, maupun di Jakarta maupun di Surabaya. Biasanya di sini dia telepon dari Jakarta, Surabaya, sediain, nanti difoto nama-namanya. Nah, ini udah jadi lilinnya udah ada dipasang, ini namanya. Pasar lilin ini tidak hanya mencakup wilayah Bandung Raya, namun juga merambah hingga Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Andri Iskandar, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejak 25 Januari 2026, tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 sudah mulai dijual. Tanggal keberangkatan favorit mendekati Hari Raya Idul Fitri pun hampir habis terjual. PT Kereta Api Daop 2 Bandung sudah mulai menjual tiket mudik Lebaran sejak 25 Januari 2026 melalui aplikasi KAI Akses serta platform penjualan tiket yang sudah bekerja sama dengan PT KAI. Hingga saat ini, pihak PT KAI Daop 2 Bandung sudah menjual 42.344 tiket kereta api atau 32%. Penjualan 45 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri bertujuan agar masyarakat dapat leluasa memilih tanggal keberangkatan. Tanggal 18 hingga 20 Maret 2026 menjadi periode paling diserbu calon pemudik. Untuk rute favorit tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur, keterisian kursi bahkan sudah mencapai 75%. Ya, jadi untuk keberangkatan tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 itu ke arah timur keterisiannya sudah di atas 75%. Jadi memang kalau kita lihat hari-hari tersebut akan menjadi hari favorit untuk pengguna jasa kereta api pada masa liburan. Pada masa angkutan Lebaran tahun ini, Daop 2 Bandung menyiapkan 24 perjalanan kereta api jarak jauh. Total tiket yang disediakan mencapai 285.824 kursi guna melayani para pemudik menuju kampung halaman. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ivar Yener resmi hijrah ke Super League Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Timnas U17 bersiap hadapi Tiongkok dalam laga uji coba. Masih ditangani pelatih Nova Arianto. Laga nanti akan menjadi parameter krusial untuk mengukur kekuatan anak asuhnya. ...28 pemain Timnas U17 Indonesia mengikuti latihan di Stadion Indomilk Arena Kamis malam. Armada Nova Arianto akan menghadapi duel uji coba kontra Tiongkok pada tanggal 8 dan 11 Februari 2026.
Persiapan Garuda Muda sejatinya telah berlangsung intensif selama 6 bulan terakhir dengan performa positif pada kompetensi elit Pro Academy. Kerjasama dan kekompakan tim menjadi fokus utama karena ada sejumlah wajah baru dalam tim, termasuk Nicholas Indra, diaspora dari Norwegia. Laga uji coba sangat dibutuhkan untuk mengetahui level permainan Garuda Muda dan observasi untuk melihat kekurangan tim, apakah diperlukan pemain baru. Duel ini juga akan menjadi bagian proses transisi kepelatihan dari Nova Arianto yang akan fokus menangani Timnas U20 kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Masih itu yang akan kita lihat di pertandingan besok lawan Cina ya. Di situ kita akan bisa melihat saat ini level tim ini ada di mana. Karena kalau kita lihat di EPA kan saat ini mereka tampil cukup baik dan saat ini ada di posisi pertama. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi sebuah jaminan karena saya yakin secara intensitas, secara kualitas pertandingannya juga akan berbeda. Dan pastinya pertandingan lawan Cina, saya pikir pemain akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa mereka bawa nanti di AFF ataupun di Piala Asia. Saudara gandeng University of Wisconsin-Madison dan Kedubes Amerika Serikat Jakarta NOC Indonesia buka akses pendidikan global bagi atlet muda Indonesia. NOC Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membangun atlet berprestasi yang unggul di arena olahraga sekaligus akademik. Terbaru, NOC Indonesia menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, Universitas Wisconsin-Madison, serta Kedubes Amerika Serikat. Dari kerjasama ini, NOC Indonesia membuka peluang bagi atlet pelajar Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan di negeri Paman Sam. Di Amerika, para pelajar bisa berkompetisi dengan atmosfer yang kompetitif. Sebab, banyak calon atlet terbaik dunia menimba ilmu sambil berlatih di Amerika melalui kompetisi NCAA. Langkah serupa juga pernah ditempuh perenang legendaris Richard Sambera, petenis Adila Sujiadi, hingga pebasket Derek Michael. Melalui kegiatan ini, NOC Indonesia mendorong para federasi, pelatih, dan orang tua untuk aktif mendukung keseimbangan antara pencapaian prestasi dan pendidikan formal atlet. Prihatinan NOC Indonesia di tahun 2024 akhir, kita masih lihat banyak atlet yang sekolahnya itu belum jadi prioritas gitu. Akhirnya ketika mereka sudah selesai menjadi atlet, mereka pusing dengan susahnya mencari pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya kita membuat program dalam bentuk mungkin kedepannya akan paket gitu, paket beasiswa yang saat ini baru bisa kita jalankan dalam bentuk membantu proses percepatan S1 untuk LPDP yang selalu kita minta ke Kemenpora. Ivar Yener resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten Timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Yener. Kapten Timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda Rafael Struik untuk membela Panji Dewa United. Kabarnya Ivar Yener menerima pinangan Banten Warriors demi menit bermain setelah tak perpanjang kerjasama bersama FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke era divisi Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan.
Saudara, sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Raya Laswi, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Raya Laswi, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Insiden terjadi saat mobil sedang diperbaiki di sebuah bengkel las. Namun percikan api menyambar tangki bahan bakar hingga api berkobar hebat. Inilah rekaman video amatir saat si jago merah menghanguskan sebuah kendaraan roda 4 di kawasan Jalan Raya Laswi, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh badan kendaraan hingga ludes terbakar. Diduga kuat, kebakaran dipicu oleh percikan api dari luar alat las yang menyambar kebocoran pada tangki bahan bakar mobil. Khawatir api merambat ke bangunan rumah dan bengkel. Warga beramai-ramai mendorong kendaraan yang masih berkobar tersebut ke tengah jalan raya. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah Jalan Raya Laswi. Kemudian terjadi kebakaran akibat adanya kebocoran bensin atau bahan bakar yang pemilik kendaraan itu sendiri bertemu dengan percikan api yang dari tukang las. Pak Kasih, mungkin untuk selama pemadaman petugas berapa lama Pak Kasih? Durasi pemadaman kurang lebih 30 menit ya sejak kedatangan dari pos kita yang terdekat yaitu Bale Endah, dilakukan oleh 4 personil Bale Endah. 1 unit armada pemadam dikerahkan guna memadamkan api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan total. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pergerakan tanah terjadi di Desa Gumulung Tonggoh, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Senin pagi. 5 rumah terdampak, 2 diantaranya terpaksa dikosongkan karena kondisi dinilai sangat membahayakan. Pergerakan tanah terjadi di sepanjang tebing sungai besar yang melintasi pemukiman warga. Kondisi tanah yang labil ditambah intensitas hujan tinggi mempercepat erosi tebing sungai secara perlahan namun pasti. Dampak terparah terlihat di area kebun warga yang ditanami pohon pisang dan tanaman buah. Sebagian pohon rubuh, tanah amblas, dan tebing menjorok ke arah aliran sungai. Sejumlah dinding dan lantai rumah warga terbelah dengan celah yang cukup panjang. Akibat kejadian ini, 5 rumah yang berada paling dekat dengan jurang sungai dinyatakan terdampak. 2 rumah diantaranya sudah ditinggalkan pemiliknya karena kondisi dinilai sangat beresiko. Ya, karena terkikisnya air kali atau air kali kecil lah, gitu istilahnya kan, jadi terbawa arus terus. Jadi penggeseran terus hujan deras, jadi akan menimbulkan pergeseran tanah gitu. Tanah di sini nggak labil gitu. Istilah labil apa yang? Labil ya Pak? Ya labil gitu ya. Dan banyak retakan-retakan ini Pak? Ya retakan-retakan ini pernah sih, dulu juga pernah retak. Yang itu yang belah sananya tuh retak. Ininya kan sekarang hujannya deras lagi ya retak lagi gitu. Pemerintah desa bersama BPBD Kabupaten Cirebon terus melakukan pemantauan di lokasi rawan. Warga yang tinggal di sekitar tebing sungai dihimbau segera mengungsi jika hujan deras kembali terjadi atau retakan semakin melebar. Saudara, waspada modus baru kejahatan jalanan. Satreskrim Polres Garut meringkus komplotan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan batang pohon pisang untuk menjebak korban. Inilah 3 anggota komplotan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Ketiga pelaku masing-masing berinisial AT, DD, serta DS yang diketahui masih di bawah umur.
Dalam melancarkan aksinya, komplotan ini menggunakan modus yang cukup unik namun berbahaya. Mereka sengaja melintangkan batang pohon pisang di tengah jalan untuk memaksa pengendara motor berhenti. Saat korban turun untuk menyingkirkan batang pohon tersebut, para pelaku tiba-tiba muncul dan langsung melakukan kekerasan fisik. Petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor hasil kejahatan, senjata modifikasi berupa gir motor yang dililit tali sabuk, serta batang pohon pisang sepanjang 120 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui mengkonsumsi minuman keras terlebih dahulu sebelum mengincar korbannya. Pihak kepolisian kini tengah mendalami kemungkinan adanya TKP lain yang dilakukan oleh komplotan ini. Kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kampung Tarikolot, Desa Sukajaya, yang mana korban berinisial AH melaporkan ke Polsek Cisurupan. Kemudian dengan serangkaian penyelidikan dan gabungan dari Polsek Cisurupan dan tim Sancang, akhirnya bisa mengamankan juga para pelaku yang diduga pelakunya 3 orang. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sementara itu, operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 kantong jenazah. Total temuan telah mencapai 94 kantong jenazah. Operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 kantong jenazah baru dari 2 titik pencarian yang berbeda. Penemuan pertama terjadi di area worksite B2. Tak lama berselang, petugas kembali menemukan korban area worksite A3. Dengan tambahan ini, total kantong jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 94 kantong. Dari data terbaru, tim DVI Polda Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasi 70 jenazah dari 73 kantong yang diterima sebelumnya. Sementara itu, 19 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi lanjutan guna memastikan data antemortem dan postmortem para korban. Pada pukul 14.05 WIB, tim SAR berhasil menemukan 1 body pack di worksite B2. Kemudian pada pukul 15.27 WIB kembali ditemukan 1 body pack di worksite A3. Dengan demikian, pada hari ke-13 berhasil menemukan 2 body packs. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.